Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nama kelompok 1, Wildan Akbar, NIM 38, 2, Ahmad Lukman Hakim, NIM 13, 3, MVL Nawaksara, NIM 15, 4, M. Mikdad Ardiansyah, NIM 32, 5, M. Angga Gustianto, NIM 09, 6. M. Gifari S. NIM 16, 7. Dani Ibrahim NIM 59. Cara dan perkembangan pencucian uang. 1. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan money laundering sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan organic crime, ternyata menyangkut terutama dalam kejahatan yang dinamakan organic crime, ada di pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian dan ditimbulkan. Erat kaitannya dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada saat satu sisi 2 beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela? 3. Menurut Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si Janusz Mayer-Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu laundry. Demikian asal mula muncul nama money laundering. 4. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak abad 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan bercuci pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu dikenal di Amerika. Pengertian pencucian uang. 1. Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau money laundering. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut atau lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha, dan perusahaan. Negara-negara yang telah maju dan negara-negara yang dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tapi semua negara sepakat bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan, ataupun korupsi. 2. Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang atau money laundering. Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black Law Dictionary memberikan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan. Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli. 1. Menurut Welling, pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi mendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah. 2. Menurut Franser,
Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana di mana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman. 3. Menurut Prof. Dr. Muhammad Giovanoli, money laundering merupakan proses dan dengan seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut berasal dari sumber yang sah. Selanjutnya, Mr. Horst, money laundering merupakan suatu cara untuk mendengarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut. Bunskill, money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah. Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 sebagai berikut. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan. Selanjutnya, proses terjadi pencucian uang. Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi, tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu transfer, hiring, dan integration. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut. Placement. Tahapan ini merupakan tahapan pertama, yaitu memiliki uang tersebut, mendepositikan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam. Selanjutnya adalah layering. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Integration. Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh
dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simulasinya secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan metode pencucian uang. Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan money laundering sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal 3 metode dalam money laundering, yaitu metode buy and sell conversion, metode barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank. Metode offshore conversion. Dengan cara ini, uang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak atau tax haven money laundering centers untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau Besar tax haven, demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat. Terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat. Birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan, dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu. Melanjutkan presentasi dari Hakim. Pencegahan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Atau asal-usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensi kejahatan yang menghasilkan atau mendapatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimali sehingga stabil. Beberapa lembaga yang ikut berperan dalam proses pemberantasan tindak pencucian uang. Peranan pusat dan pelaporan analisis transaksi keuangan atau disebut PPATK. Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan PPATK, karena jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanakan undang-undang PPTU tidak akan tercapai. Dalam melaksanakan tugasnya, PPTA mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu 1. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Yang kedua, yaitu meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau
penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Saya Wildan Akbar akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, peranan polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara pencucian uang. Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan. Dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peranan polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri, kemudian di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antar negara. Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa wiretar system. Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi, dan tuntutan pasar terbuka. Sejak 1989, hampir semua negara telah menerapkan. Ya, saya Ferel akan melanjutkan presentasi dari teman saya tersebut. Selanjutnya, yang pertama memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan internasional sebagai lembaga intermediasi. Yang kedua, selain itu, polisi juga harus menentukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektifnya, yang harus juga dibuktikan yaitu knowledge atau mengetahui atau patut menduga, dan intelligence bermaksud kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa. Mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan. Selanjutnya, peranan jaksa dan problema pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, dalam pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti pencucian uang, maka tampaknya kegagalan besar terletak pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana. Pertama, berkenanan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan, sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan courts crime atau predicate offense atau kejahatan utamanya, apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan core crime atau police office-nya berdasarkan. Yang kedua, amanat undang-undang, maka tidak perlu dibuktikan. Artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensi, maka dakwaan harus disusun secara kumulatif, bukan alternatif. Karena antara predicate offense dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan predicate offense. Pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya berkaitan dengan dakwaan pasal 3
maka predicates offense dan follow up klaimnya di dakwaan sekaligus. Selanjutnya, namun ada kalanya terhadap 3 dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketika seorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan di mana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan tersebut, tetapi patut menggunakan cahaya uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggungjawabkan predicates offense-nya, hanya tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan predicates offense-nya. Dalam hal ini, misalnya pelaku hanya berkenaan Hari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peranan hakim dalam memutuskan perkara pencucian uang. Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindakan pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis. Misalnya, adanya perlindungan saksi dan adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian atau yang disebut the shifting of the burden of proof. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini. Tetapi pada masa depan hal ini harusnya dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip non-self incrimination, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, jaksa harus tetap membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur objektif maupun subjektif, sepanjang itu merupakan inti delik pestandalan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung circumstantial evidence akan diterapkan. Pemikiran tentang pembuktian unsur intent, yaitu dengan maksud yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur intended pasti terbukti dalam hal ini.